Kita sudah masuk ke sesi kedua kita di sini dengan tema Giat Sukses Memasuki Dunia Kerja bagi Gen Z. Ini teman-teman Gen Z semua ya? Iya, kalau saya Gen Millennium ya, jadi udah lama ya. Baik, kami mohon kesediaan pemateri kita pada hari ini. Beliau merupakan Direktur Hawara Soft Skill Competence. Kepada yang terhormat Ibu Sulistiana MPSI, psikolog, kami silakan. Tepuk tangan dulu dong. Silakan Ibu. Baik, baik. Ya baik, mic ya. Kak Dini, mic-nya belum hidup. Baik, mana tadi? Semangat pagi. Cuma yang cewek-cewek yang tenang, yang suaranya kuat ya. Cobain cowok-cowok, saya mau dengar suaranya. Oke, kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi luar bukan luar bina. Jangan ya, jangan deh ya. Oke, kita coba ulangi lagi. Baik, semangat pagi. Gimana mau keterima kerja kalau model kayak gini? Ya, nggak ada semangatnya. Teman-teman semua, di sini siapa yang waktu lulus nanti maunya kerja? Siapa yang di sini nanti lulusnya maunya buka usaha? Siapa yang di sini begitu lulus maunya nganggur? Saya baru mau ngomong saya. Nggak ada ya? Nggak ada cita-cita yang nganggur. Ada nggak di sini cita-cita yang menganggur? Minta warisan, ya. Warisan apa? Perempuan saya mbak, udah jelas saya perempuan, belum ganti kelamin ya. Oke, saya coba ulang lagi. Saya lihat yang gak semangat itu akan susah loh cari kerja, ya. Benar, orang-orang yang bersemangat akan mudah untuk cari kerja, ya. Oke, saya ulang lagi. Semangat pagi. Saya curiga ya sayap sini itu ya, pada nggak gerak semua. Jangan-jangan dummy manusia ya? Dummy atau bukan di sini? Bukan ya? Oke, saya coba lagi. Baik, semangat pagi. Keren tos. Cakep. Dari sekian banyak cuma satu yang paling semangat. Besok langsung kerja ya. Oke, baik. Perkenalkan ya, tak kenal maka tak sayang, kalau kenal kita sayang-sayangan, bener? Oke, baik, perkenalkan, kita akan masuk materi tentang soft skill kompetensi. Baik, perkenalkan, saya Sulistiana. Saya kebetulan alhamdulillah sebagai Direktur Hawara Konsultan SDM dan Psikologi. Saya sudah megang beberapa perusahaan sebagai konsultan SDM dan juga konsultan dari pembangunan bisnis sebuah perusahaan. Yang sering disebut dengan orang biasanya jadi pre-opening team. Nah, nanti yang mau buka usaha butuh konsultan, ingat saya ya. Amin ya. Semua ada yang mau buka usaha kan? Oke. Jadi kita tamat kuliah itu jangan sekali-sekali targetkan kita jadi pekerja. Targetkan diri kita adalah owner, bukan orang mbak, udah orang sekarang ya. Orang kan mbak? Orang? Bukan dummy ya? Orang, oke. Jadi targetkan kita sebagai owner, buka usaha. Sekecil apapun usaha yang Anda buka, kalau ditekunin akan menjadi besar. Kenapa saya bilang teman-teman harus fokus dengan buka usaha? Karena pergeseran zaman, anak zaman sekarang itu kalau melamar kerja, saya lihat bukan lagi berpikiran sebagai karyawan tetap, tapi freelancer. Kenapa? Uangnya lebih gede. Emang bagi anda yang belum masuk dunia kerja nanti akan paham, ternyata freelancer itu gajinya lebih gede, waktunya lebih fleksibel dibandingkan jadi karyawan tetap. Itu ya. Kemudian
saya juga sebagai HRGA Manager dari Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Ada yang tahu Sriwijaya Pos? Hari ini kebetulan saya pakai baju ulang tahunnya Sriwijaya Pos karena lagi berulang tahun. Boleh ucapin selamat ulang tahun? Baik, mohon maaf saya jadi pakai baju kaos karena tadi lagi ada acara ulang tahunnya sampai jam 1. Jadi dari jam 1 saya tinggalin, sebelum jam 1 saya udah lompat ke sini. Makanya jadi lumayan terlambat juga, mohon maaf buat teman-teman semua. Terus kemudian saya juga sebagai dosen di salah satu fakultas psikologi di Palembang. Kalau teman-teman tahu, kalau sekarang berubah jadi namanya anak bangsa. Kalau dulu yang disebut dengan yang disimpang veteran ya, simpang veteran psikologi di situ. Psikologi pertama yang ada di Palembang. Ada anak psikologi di sini? Ada? Ada anak psikologi? Wah, saya anak psikologi sendirian berarti ya. Diserang sama fakultas apa? Ada? Oh, ada. Psikologi dari mana, Mbak? Unsri. Oke, Mbak Dini tadi psikologi Unsri juga. Oke, kemudian saya sebagai asesor tetap di Kuantum dan PPM. Kalau teman-teman tahu nanti apabila teman-teman seleksi, akan ada seleksi BUMN, BUMD itu biasa menggunakan Kuantum ataupun pakai PPM. Nah, alhamdulillah di Palembang saya sebagai asesornya. Jadi perwakilan Kuantum dan PPM. Jadi kalau seandainya teman-teman nanti seleksi semacam untuk BUMN, biasanya ketemunya dengan saya. Seperti itu ya. Kemudian oke, mempersingkat waktu, saya lulusan S1 Psikologi UII Yogyakarta, kemudian untuk S2 dan profesinya itu di USU Medan. Ya, ada orang Medan? Ada? Gak ada? Tidak ada orang Medan yang terdampar di sini? Oh ada, mana orang Medan? Horas. Oke, baik. Baik, kemudian ini kalau teman-teman mau lihat biodata saya boleh bisa dilihat dari materi ini. Oke. Mempersingkat waktu karena tadi sudah dibilang Bu, waktunya sudah sedikit karena banyak kepotong. Oke, saya akan mempercepat waktu. Oke. Baik, sebelum saya mulai ke materi, pertanyaan yang ingin saya tanya sama teman-teman sini, kita tidak usah buka sesi tanya jawab, tapi silakan bertanya bagi yang mau bertanya, oke? Oke. Baik. Apa yang Anda siapkan kalau Anda melamar kerja secara soft skill Anda? Ada mic? Apa yang Anda siapkan? Mas gak usah kasih uang, saya nggak perlu uang, tenang aja. Oke, apa yang Anda siapkan apabila Anda mau bekerja secara soft skill? Apa yang akan Anda siapkan? Soft skill saya yang pasti bagaimana cara saya berinteraksi, kemudian bagaimana cara saya dapat beradaptasi, seperti belajar Microsoft, dan kebutuhan-kebutuhan seperti soft skill atau hard skill yang saya persiapkan seperti itu. Yang sudah saat ini dimiliki untuk persiapan kerja? Yang pasti saya sudah lulus. Alhamdulillah saya sudah S2. Umur saya 23 tahun. S2 apa? Hukum. Hukum. Cari jodoh nggak? Belum. Oh belum. Oh belum. Tunggu ya, nunggu berhasil dulu ya. Tunggu udah punya perusahaan, benar? Iya. Oke, tos. Oke, baik. Terus? Mungkin karena hari ini saya datang ke sini, itu juga jadi salah satu tambahan saya apa yang akan saya persiapkan ke depan. Oke, cakep. Cakep. Bismillah ya. Oke, apa yang sudah disiapkan secara soft skill untuk memasuki dunia kerja? Kok nanya temen? Temennya nggak tahu kamu nyiapin apa? Yang pertama, yang paling utama dulu yaitu lulus dulu dari kuliah. Soft skill ya, kalau lulus itu hard skill. Kita bicara soft skill. Yang kedua itu mempelajari ilmu yang paling dalam di jurusan tersebut. Ya seperti Microsoft tadi. Itu masih hard skill. Oke. Mungkin itu Bu. Itu. Nah ini ya kesalahan teman-teman, kenapa tidak bisa cepat masuk kerja? Karena yang disiapkan hard skill bukan soft skill. Saya ulang lagi. Saya pengen yang cantik-cantik. Oke, Mbaknya senyumnya bagus sekali. Monggo Mbak. Apa yang sudah disiapkan untuk nanti bekerja? Soft skill apa yang sudah Mbak kembangkan?
soft skill yang dikembangkan yaitu leadership Cakep. dan Itu aja. Oh, cukup. Oke, mbaknya lagi. Soft skill apa yang sudah mbak siapkan untuk nanti bekerja? komunikasi Oke, cakep. komunikasi dengan baik. Apa lagi? Apa lagi? Saya cuma komunikasi yang Coba mbaknya yang ketawa-ketawa berkacamata. Apa mbak yang mbak siapkan? Jangan sama. Kalau dari kami dari jurusan BK mungkin kebanyakannya dari komunikasi dulu Bu ya. Terus yang kedua loyalitas dalam bekerja. Terus integritas itu pasti. Terus sama leadership. Insya Allah keempatnya mungkin sudah ada dalam. Cakep. Nah, inilah kenapa kita di dalam dunia itu, dunia kerja itu yang dibutuhkan teman-teman semua dapat dari kampus, dapat dari SMA, dapat dari SMP. Pelajaran yang Anda gunakan itu adalah disebut dengan hard skill. Pertanyaan saya, waktu wawancara kerja yang ditanya hard skill atau soft skill? Paham? Waktu psikotes yang dilakukan psikotes apakah hard skill atau soft skill? Soft skill, benar? Paham? Bagaimana teman-teman memberitahu kepada HRD bahwasanya saya mempunyai hard skill yang sangat bagus, kalau soft skill saja saya udah gagal. Wawancara gagal, benar? Psikotes. Baik. Ya. Skill yang kita miliki saat ini adalah hard skill. Yang punya teman-teman oke, memperbaiki keahlian dalam komputer saya, memperbaiki keahlian skill keilmuan saya di BK, memperbaiki skill saya di bidang psikologi. Punten, mohon maaf, saya masuk di sini memang saya sebagai dosen, tapi saya lebih banyak praktisi HR. Kami di dunia HR, dan alhamdulillah saya sebagai pendiri HRD Community Sumsel Bersatu yang terdiri 380 perusahaan yang ada di dalamnya. Saya yang diriin. Yang saya tahu saat wawancara tidak pernah ditanya, "Mas, kalian komputermu sampai mana?" Tidak pernah ditanya, "Mas, kamu bisa mesin? Bisa ngobak-ngobak mesinnya cak mano?" Tidak. Benar? Para HRD pasti yang ditanya adalah soft skill. Kapan harus mengembangkan soft skill itu? Saat kalian di semester 1. Sekarang semester atas semua ya. Terlambat nggak? Terlambat nggak? Apakah Anda membuang-buang waktu Anda mengejar IPK 3,9999 demi keterima kerja? Siapa yang di sini terlibat dalam organisasi? Siapa di sini terlibat organisasi? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Hanya 20%. Dan tahukah Anda yang diterima dari 380 perusahaan saat wawancara orang-orang yang terlibat di organisasi. Bukan IPK 4, bukan IPK 3,9, tapi orang-orang yang terlibat di organisasi. Tapi bukan saya nggak bilang orang yang 3,8 terlibat dalam organisasi dia mempunyai nilai tambah. Artinya apa? Manajemen waktunya baik. HRD mana yang nggak mau menerima orang yang pinter dalam memanajemen waktu? Benar? Minimal kalau dia bisa organisasi, bisa IPK dengan bagus, apalagi kedisiplinannya baik. Benar? Benar nggak? Minimal membangun relasinya akan baik. Ya, berkomunikasinya juga pasti akan kemungkinan baik. Maka saya bilang, anak-anak jangan takut berorganisasi, karena waktu wawancara kerja ditanya apa? Apa pengalamanmu dalam membangun kerjasama? Jelaskan.
Bu, aku nih baru lulus. Kok ditanya pengalaman kerja kamu? Halo, apakah selama kuliah kalian tidak pernah bekerja sama? Apakah itu pengalaman kerja atau bukan? Pengalaman bukan? Begitu kita di organisasi, itu adalah pengalaman kerja. Makanya kalau lowongan kerja pasti ditanya ya, pernah mengikuti organisasi apa? Sebagai apa? Benar nggak? Benar apa benar? Benar apa benar? Oke, baik Bu, artinya kalau kami yang tidak berorganisasi, apakah kami akan sulit untuk terima kerja? Apa jawabannya? Enggak juga. Oke, cakep. Oke, cakep, benar. Bu, apakah orang yang berorganisasi otomatis akan lebih gampang untuk terima kerja? Iya. Bu, jadi kalau kami yang tidak berorganisasi saat ini artinya kami akan sulit terima kerja? Bisa jadi. Tergantung. Selama kamu tidak berorganisasi, kamu mengembangkan skill kamu enggak? Kamu mengembangkan soft skill kamu enggak? Enggak, Bu. Anak kupu-kupu. Apa kupu-kupu? Kuliah, pulang, kuliah, pulang. Ya. Saya dulu waktu kuliah, ya, waktu kuliah saya itu orang yang benar-benar bukan kupu-kupu. Kalau belum mau tidur nggak pulang. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan satu, punten mohon maaf, bukan saya sombong, saya kuliah sebagai anak seorang Kapolres saat itu. Kalau saya mau minta uang aja gampang, bener. Saya waktu zaman saya dulu, jangan ngomong zaman sekarang ya, saya cuma dikasih uang jajan itu sama bayar uang kos 350.000 per bulan, cukup. Sedangkan biaya kos saja 175. Berarti saya cuma megang uang berapa? 120. Apakah saya minta kiriman lagi sama orang tua saya? Enggak. Saya jaga fotokopi. Zaman dulu ada warnet, teman-teman tahu nggak warnet? Oh, alhamdulillah masih tahu. Kirain udah nggak tahu. Saya jaga warnet. Bahkan saya melamar, saya bawa jadwal kuliah saya. Saya datang ke ada orang jual printer. Pak, di jam seperti apa saya bisa kerja di sini? Ini jadwal kuliah saya. Oh bisa Mbak, kita sistemnya target. Berapa yang Mbak jual, Mbak akan dapat sekian. Oke, saya ambil. Ya. Dan apalagi yang saya lakukan? Apapun yang menghasilkan uang, asalkan halal saya lakukan. Kenapa saya jadi penjaga fotokopi? Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang kan enak ya, Google semua, bener gak? Dosen kirim materi, email, semua soft, benar? Kalau zaman dulu fotokopinya segini-segini, bener? Uang 100 Lawi cukup gak buat fotokopi? Cukup gak? Makanya saya kerjain fotokopi, biar gerah dan bisa fotokopiin punya temen. Dapat? Paham? Dan saya berani jamin apabila kalian kuliah tidak kupu-kupu akan cepat untuk keterima kerja dibandingkan kalian yang Pak kurang duit jajan, Mak kurang duit jajan. Oi payo Mak cuma segini, Mak pikir cukup. Zaman sekarang ini bukan zaman Mak dulu. Ayo, ada gak ya kayak gitu? Ada apa ada? Ada? Ada. Oke ya. Jadi itu semua berawal dari kita sendiri, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain, kita sendiri. Mau nggak kita mengasah diri kita? Atau mau enakan mager-mageran dengan handphonenya? Benar apa benar? Lebih banyak waktu mager dengan handphone atau mengasah skill sendiri? Ayo, coba yang lebih banyak hidupnya dihabiskan selama kuliah mengasah skill, angkat tangan. Selebihnya lebih banyak apa? Handphone. Ya,
Sadar nggak generasi saat ini kalau saya bilang generasi yang dijajah oleh handphone. Kemerdekaannya sudah tidak punya lagi. Kalian merasa merdeka, jangan menuntut pemerintah untuk memerdekakan kalian. Orang kalian sendiri tidak memerdekakan diri kalian sendiri. Benar apa benar? Benar, Mbak? Mbak, sudah terjajah dengan handphone sampai di acara ini juga terjajah oleh handphonenya. Oke? Baik. Paham? Bagaimana mau mengasah skill Anda kalau Anda sendiri membiarkan Anda dijajah oleh handphone? Benar? Susah cari kerja. Susah cari kerja. Hei teman-teman, kapan-kapan kumpul dengan para HRD. 380 HRD itu mengeluh semua mencari kandidat susah. Paham? 380 tiap hari di grup itu nge-share loker. Artinya peluang kerja itu banyak, para HRD itu susah cari kandidat. Kenapa susah? Kenapa Mas susah? Karena SDM 100 yang melamar, yang kompeten cuma 1. Terus kalian kadang, saya pernah dapat WA malam-malam, Bu, buka loker terus, nerimo kami, tidak pernah. Apa dia yang bukanya? Wow, keren. Anak zaman sekarang ya kan. Terus saya buat share status loker lagi. Ada lagi yang menjawab, Bu, pasti diterima udah. Kalau pasti terima aku kirim CV aku. Wow. Hanya di zaman ini saya melihat anak-anak seberani itu. Bagaimana kita mau menjual diri kita kalau di awal kita sudah menjatuhkan harga diri kita? Benar apa benar? Nah, ini salah satu yang dibilang mbaknya tadi, skill komunikasi. Paling penting memasuki dunia kerja adalah skill komunikasi. Ada nggak yang masih gemeteran kalau wawancara kerja? Ada? Angkat tangan. Yang gemeteran? Masih? Wih, hebat. Yang gemeteran cuma 5%. Yang kerennya berarti keren semua ya. Pada pinter semua berarti komunikasinya. Oke, bagaimana cara Anda semua mengasah komunikasi? Selama dunia kerja, bagaimana cara Anda mengasah komunikasi? Ya. Mic-nya tadi mana? Ya. Oke, jadi kalau saya belum bekerja, jadi belum bisa di dunia bekerja. Tapi cara saya mengasah komunikasi yang sudah saya lakukan itu adalah dengan cara yang sederhana. Seperti misalkan ketika kita ikut seminar seperti ini dan diberikan kesempatan untuk bertanya, saya bertanya. Kemudian juga kalau saya kuliah naik bus. Ketika di bus kan kita duduk sama orang. Cakep. Nah itu saya ajak ngobrol begitu. Cakep. Itu yang paling penting. Satu hal, kalau Anda merasa tidak percaya diri, itu sebenarnya apa? Kalian sendiri yang tidak percaya dengan diri sendiri. Benar apa benar? Apakah orang lain percaya dengan Anda? Tidak. Ibaratnya nih, saya mau jual kopi saset. Kita bicara percaya diri. Kopi saset ini anggap diri Anda semua. Oke? Sepakat? Oke. Saya jual kopi saset. Mbak, beli enggak Mbak kopi saset aku Mbak? Kopi sasetnya tapi kemasan memang buruk sih Mbak. Tapi tidak tahu lah Mbak, rasanya Mbak coba lah beli dulu. Rasanya lemah, apa tidak tahu aku. Mbak galak tak beli kira-kira Mbak. Paham? Bagaimana kalian mau diterima di masyarakat kalau kalian sendiri tidak percaya dengan diri kalian sendiri? Saat kalian masuk dunia kerja, wawancara kerja, artinya kalian menjual diri sendiri, benar? Apa yang dijual? Hard skill dan soft. Bagaimana kami HRD percaya dengan produk yang kalian tawarkan, sedang kalian sendiri tidak percaya dengan diri kalian? Benar apa benar? Benar apa benar? Ayo, ada yang di sini masih gak percaya diri? Masih? Gampang menghilangkan ketidakpercayaan diri.
Gampang? Tahu? Lihat yang lebih kurang dari Anda, pasti Anda akan percaya dengan diri Anda. Betul? Kedua, seperti yang Masnya bilang, setiap pelatihan seperti ini, usahakan kalian bertanya ataupun ditanya. Itu melatih percaya diri. Kedua, waktu naik bis, naik angkot, segala macam, ajak bicara orang di kanan dan di kiri Anda. Nanti waktu wawancara kerja, kayak air ngalir. Tidak ada gugup sama sekali. Karena sudah terbiasa bicara dengan orang baru. Terus kemudian apalagi untuk mengasah kepercayaan diri? Waktu ikut pelatihan, jangan duduk dengan kawan kamu. Duduklah beda kampus. Kuning-kuning, biru-biru, coklat-coklat. Gimana mau percaya diri? Betul apa betul cantik? Betul? Benar apa benar? Ya, duduklah dengan orang yang baru terus. Satu, keuntungan duduk dengan orang baru apa sih? Menambah menambah pertemanan, menambah jaring. Percaya nggak salah satu yang teman kamu ajak duduk, tahu nanti besok yang wawancara kalian. Coba kalau kalian cuma circle kalian aja, sama-sama nggak jadi orang, ya udah nggak jadi orang rame-rame. Benar? Paham? Paham? Ya. Yang saya lakukan waktu kuliah dulu sampai dibilang saya sombong. Kenapa? Waktu ada seminar, ada pelatihan, saya nggak pernah duduk sama teman saya. Sini, duduk sini, duduk sini. Bentar, pindah, kayak kutu loncat. Kemudian pindah lagi, kayak kutu loncat. Akhirnya apa? Saya banyak kenal dari kampus yang berbeda-beda. Jadi waktu di UI dulu, saya nggak kenal hanya anak UI, tapi anak-anak kampus lain saya kenal. Ya, makanya saya jadi percaya diri. Satu hal, begitu kita bicara dengan banyak orang, kita akan mengenali karakter orang lain, benar? Jadi kita bisa menguasai, oh ngobrol dengan yang ini tak bisa cak ini caranya. Karena biasa karakter cak ini, umumnya cak ini. Karena mengenali orang yang berbeda-beda. Benar? Semester berapa sekarang? 7? Semua semester 7? Alumni. Oke. Ada semester 3? Alhamdulillah belum terlambat. Mulai sekarang jangan udah ya beda warna ya. Cakep ya. Mulai sekarang yang masih semester awal gabung dengan organisasi. Pilih Anda sebagai ketua walaupun cuma koordinator. Karena waktu wawancara kerja ditanya, apakah Anda punya pengalaman memimpin? Kalau saat ini tidak ada, Bu, saya jawabnya apa? Minimal kalau kita punya adik, memimpin adik-adik di rumah. Memimpin bukan? Memimpin bukan? Tapi adik-adik aku ngelawan kalau dengan aku. Katanya nurut si kobe. Nah, sudah pedor langsung ya. Pengalaman kepemimpinannya kacau langsung. Oke, di dunia kerja yang dikenal adalah IQ, SQ, tidak ada komputer, bahasa Inggris. Tapi pertama kali sebelum masuk gerbang ke technical skill, pasti yang digali dulu adalah soft skill, yaitu IQ, EQ, dan SQ. IQ. Oke. Orang yang memiliki IQ tinggi, pasti psikotes yang dilihat adalah IQ dulu, benar? Benar ya? Saya kemarin alhamdulillah dipercaya untuk jadi rekrutmen petir. Petir itu adalah program pemagangan pusri, 500 orang. Yang diambil adalah memang IQ di atas 110 semua. Di bawah itu langsung tedor. Itu seleksi awal, karena yang diseleksi berapa? 8.500, yang diambil 500. Mau nggak mau yang dilakukan pertama apa? IQ. IQ yang di bawah 110 langsung threat, hilang. Terblokirlah yang IQ-nya di atas 110.
Bagaimana teman-teman yang punya IPK 49 tapi IQ-nya 100? 09. IPK-nya 4, kasihan nggak? Kasihan. Oke. Baik, no problem. Kita bicara IQ karena IQ itu terbentuk 0 sampai 8 tahun. Sekarang nggak bisa dinaikin lagi. Sudah dapat warisan dari pola makan, pola asuh, pola didik waktu ke. Maka kalau IQ nggak bisa, kembangkan SQ-nya. Apa SQ? Oke, itu artinya apa yang Anda pahami tentang SQ? Apa Mas? Yang dipahami tentang SQ? Itu artinya apa yang Mas pahami? Ya. SQ itu kita bicara moral. Ya, bicara moral. Kecerdasan kalian dalam bermoral. Nah, yang WA malam-malam tadi yang ngomong itu moralnya enggak. Paham? Ini bisa diasah nggak? Bisa. Kalau ini tadi oke lah warisan. Kalau ini bisa. Inilah yang harus diasah. Jangan lagi ya bro, kalau ngomong anjir. Masih nggak tuh? Masih nggak tuh? Lu pikir gaya? Hah? Lu pikir keren? Masuk loh, masuk dunia kerja, yang kayak gitu langsung tedong. Ya. Karena itu termasuk dari moral. Terus kemudian apa lagi SQ? Ketaatan kita ibadah, apapun agamanya, kalau dia taat ibadah, pemikiran dari para HR, integritas bicaranya. Maka integritasnya akan baik. Maka, paham? Paham ya? Apapun ajarnya. Coba perhatiin, wawancara kerja kita. Berapa kali kamu beribadah dalam sehari? Berapa kali kamu beribadah dalam sehari? Mesti ditanya. Sebenarnya yang mereka gali adalah SQ. Yang disebut dengan kalau di dunia kerja kompetensinya adalah integritas. Paham? Oke. Itu yang disebut dengan SQ. Kemudian apa lagi SQ? Taat pada peraturan. Pernah nggak waktu keramat kuliah dimarahin dokter gara-gara melanggar juga? Itu pasti akan pertanyaan begitu. Pernah bu? Malah aku cari-cari biar dosen marah. Enggak lah ya. Enggak kok, di sini anaknya baik-baik semua. Oke. Itu yang disebut dengan SQ juga. Ketaatan kita pada pemahaman kita bahwasanya peraturan cepat karena dunia kerja itu sangat ketat dengan peraturan yang diatur dalam undang-undang tenaga kerja. Paham ya? Kenapa yang dibutuhkan orang-orang yang taat dengan peraturan? Gak mungkin kan ngerekrut orang SB1, bulan depan SB2, bulan depan dipecat, rekrut lagi. Capek apa capek? Capek. Dipikir mecat itu gampang. HR itu paling males yang namanya mem-PHK orang. Makanya dia rekrut orang, lebih baik orang yang baik, yang bisa tidak, kalau bila perlu seumur hidup tidak usah di-PHK. Paham ya? Makanya dibutuhkan adalah S. Kemudian kita bicara EQ. Apa yang disebut dengan IQ? Jangan translate. Kalau translate mah di internet mah banyak. Cakep. Apalagi? Attitude. Apalagi? Etika komunikasi, etika duduk, etika bicara, etika penampilan. Benar? Oke, pertanyaan saya. Begitu teman-teman melamar kerja, dipanggil untuk wawancara kerja, pakai pakaian apa? Baju renang? Oh, kirain baju renang. Formal. Formalnya apa? Hitam putih? Ada yang di sini angkat tangan coba yang masih wawancara kerja pakai baju hitam putih, ada? Ada? Cakep. Kalau ada tulisan wawancara diharapkan menggunakan baju hitam putih, ya, atau merah-merah, serodok banteng nanti. Ya, baru kalian gunakan sesuai yang diminta.
Kalau tidak ada, maka gunakanlah sesuai apa yang kalian lamar. Saya melamar jadi CS Bank. Bajunya seperti apa saya? Blazer, rok. Kalau cewek, cowok jangan mas. Ya bahaya mas. Curiga nanti orang kan, tahu-tahu iya, ya kan seperti itu. Oke ya. Jadi pakaiannya memang sesuaikan dengan apa yang Anda lamar. Begitu saya melamar sebagai mekanik, pakaiannya seperti apa? Sepatunya sepatu? Ya sepatu apa sih namanya itu? Safety shoes. Ya pakailah safety shoes. Supaya apa? Waktu melamar kerja minimal ditanya, punya safety shoes? Belum pak. Nak melamar mekanik, tapi safety shoes tidak punya. Paham ya? Gunakan. Bahwasanya saya siap kerja nih. Penampilan saya sudah siap dengan kerja. Menggunakan safety shoes, baju kemeja formal, bukan kemeja yang model dimasukkan, tapi kemeja yang model kemeja kayak emas ini. Ya, oke, paham ya? Jadi sesuaikan, ya. Jangan kayak kemarin saya rekrutan di PTBA, ya, untuk mekanik alat berat, melamarnya pakai kemeja, pakai dasi, pakai celana kain, sepatunya sepatu pentofel, mengkilatnya cak wong nak begawe di bank. Dah tu wanginya ya Allah sampai ke ujung dunia malah tu wangi galau. Mekanik di PTBA melamar seperti itu, pas nggak? Pas nggak? Nangkep? Paham? Pakaiannya kita melamar harus sesuai dengan apa yang kita lamar. Itu yang disebut dengan etika berpakaian. Jangan saltum. Mindsetnya kalau kita lah pakaian rapi, bersih, wangi, nak begawe di bank, bener? Jadi mekanik kau kayak ini, kalau dia baru sebulan mau berhenti, nah ngijuin mesin, ya kan? Panas terik, terjepit tangan, kita lagi pedicure dia kan? Paham ya? Jadi kami HRD akan memindset seperti itu. Ini melamar mekanik, alang kebersihkan tangan kau deh awak lanang, ya kan? Begitu jepit dikit, cakep nih nih. Oke, ya. Ini yang harus teman-teman siapkan. Bu, IQ aku lah pernah tes, tidak seberapa, no problem. IQ bisa SQ sama EQ bisa mengalahkan IQ, percaya? Percaya. Misalnya saya merekrut orang dengan IQ 130, tapi nak kendak dewek, dak galak diatur, dia itulah yang paling benar. Terus saya rekrut orang yang IQ-nya cuma 90, pintar begawe, rajin begawe, loyalitas, tahu peraturan, disuruh pimpinan ngelembur galak, karena lembur ada hitungan lembur, benar? Dan tidak banyak protes. Kalau kalian lebih milih yang mana? IQ yang 90 apa 130? Paham? Artinya yang punya IQ rendah jangan takut, perkembangkanlah SQ dan EQ. Karena untuk masuk dunia kerja yang dicari adalah SQ dan EQ, bukan hanya IQ. Ya. Pengalaman saya ada baru-baru ini rekrut di salah satu perusahaan BUMD Palembang untuk level manager. IQ-nya 138. Tapi Masya Allah, attitude-nya jeblok habis. Walaupun pengalaman kerja dia sudah dia terkalahkan dengan orang yang hanya IQ-nya 104. Yang pengalamannya sedikit tapi ada prestasi di mana-mana. Paham? Berapa pentingnya yang disebut dengan SQ dan Nangkep ya? Yang mau nanya langsung tanya aja, jangan takut. Oke, selain IQ, SQ dan EQ, pahamin dulu kecerdasan kita. Pertanyaan saya nih, jujur teman-teman sini, ada yang merasa salah jurusan nggak? Angkat tangan. Yang diambil saya ini merasa salah jurusan. Ada? Berapa orang? Kok batal angkat, Mbak? Angkat aja nggak apa-apa. Ada yang merasa salah jurusan karena ngikut ayang beb?
Yang BEM SMA nyuruh ikut jadi pegawai kayak ini, melamar ya, ikutan. Oke, 2 orang. Yang lainnya tidak salah jurusan, sesuai dengan kecerdasannya, yakin, sesuai dengan minatnya, sesuai. Oke. Setiap orang itu mempunyai 9 kecerdasan. Ya, ada kecerdasan interpersonal, natural. Saya jelasin satu. Intrapersonal ini adalah kemampuan dia memahami diri sendiri. Tapi anak sekarang yang jadi masalah, mohon maaf, generasi Z ya, generasi milenial, punten, selalu bermasalah dengan interpersonal. Kalau bahasanya apa? Fenomenal. Benar apa benar? Dikit-dikit bad mood atau moodian. Yang sering banyak ini masalahnya ini di cewek. Benar gak mas? Cewek ini kemudian mas ya? Makanya aku udah galak dengan cewek. Ya, paham ya? Kenapa? Cewek ini kemudian. Tapi jangan takut teman-teman. Ternyata penyakit ini sudah menular ke cowok. Untuk generasi milenial dan generasi Z dulu gak ada. Waktu zaman saya itu gak ada. Yang namanya kemudian juga ada. Dimarah sama dosen, cuek. Kalau zaman kami dulu mungkin ya, kalau zaman kalian oke lah. Yang namanya dipukul tangan sama guru, ceplek, sampai rumah lapor. Apa yang terjadi? Tambah lagi. Nak ngelapor, mending tidak ngelapor. Terus zaman dulu, punten, mohon maaf, kenapa zaman dulu tidak banyak yang ngebully? Kok zaman sekarang banyak bullying, bahkan guru pun sudah jadi pelaku bullying. Benar apa benar? Ada yang kena bullying sama guru? Ada yang kena bullying sama dosen? Begitu kalian kena bullying, apa yang Anda rasakan? Sakitnya di sini. Oke, apa yang Anda dirasakan kalau Anda kena bullying? Mbak, yang kacamata. Malu, tidak percaya diri. Kemudian apa yang dirasakan kalau dibullying? Gak pernah? Saya bullying ya, biar tahu rasanya. Oke, apa yang dirasakan kalau dibullying, Mbak? Ya, gak tahu, gak pernah dibullying. Oke, good. Oke, satu, kenapa zaman sekarang di zaman kami dulu lebih banyak bullying di zaman sekarang? Karena zaman dulu kalau kecil-kecil tuh bebala lah saling ngejek, lah saling bullying. Minimal bullying apa nama ubah masing-masing, bener? Bener ya? Dia tuh kalau bebala besikutan betinjuannya. Kalau sekarang bebala besikutan emaknya yang maju. Kau mau kuliah aku, bener? Makanya banyak korban bullying karena terlalu banyak dibawa ketiak orang tuh. Paham? Kenapa banyak pelaku bullying saat ini? Karena banyak yang lemah-lemah yang bisa mereka mainkan. Kalau zaman dulu ganas galong. Yunian makku juga ganas ya. Oh yo. Ya. Jadi tidak kate yang mental lemah kayak anak-anak zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang orang tuanya terlalu overprotective. Nyampak dikit diangkat. Kalau zaman dulu nyampak, mato kau di mana? Bener gak? Jadi begitu kawan-kawan ngebullying dia ngomong, emang apa kau? Jadi siapa yang mau melakukan bullying? Kalau anak zaman sekarang begitu dibullying, dia tahu bu guru kau. Bener gak? Bener? Makanya banyak bullying zaman sekarang. Mentalnya lemah. Inilah salah satu kenapa dari 380 HR sangat kesulitan mencari SDM. Karena dunia kerja membutuhkan orang-orang bermental baja, benar? Dimarah dikit berhenti gawe. Serius, saya saat ini itu keluhan di grup HR itu, budak sekarang tidak baca yang dibentak. Datang telat dibentak, besok tidak masuk lagi berhenti. Pikirnya gampang cari gawe, setelah dia berhenti 2 tahun kemudian baru dapat gawe lagi.
Terus kemudian anak saya satu. Anak saya kerja sebagai HRD di salah satu perusahaan kecil, UMKM masih. Mah, cuma 2,5 mah gajinya mah. Capek-capek kuliah S1. Hei, gaya kau 2,5 cuman. Kau pikir mama kau ngejuk 2,5 juta tiap bulan? Paham? Jangan pikirkan 2,5 juta. Pikirkan pengalaman kerja. Anggap kalian lagi magang. Waktu magang digaji gak? Lah ini magang digaji 2,5 juta. Syukur gak? Paham? Nih pengalaman buat teman-teman nanti kalau merasa sulit mencari kerja karena kalian pilih-pilih pekerjaan. Apapun tidak sesuai jurusan, ambil dulu. Beda jurusan, ambil dulu. Karena kalian perlu mengembangkan bagaimana masuk dunia kerja. Karena kalian bisa tahu ternyata dunia kerja itu tidak segampang yang kalian pikirkan selama. Sangat sulit sekali. Tuker mic. Ya. Jadi benar-benar harus paham dengan dunia kerja ini. Walau beda jurusan, ambil. Gaji tidak sesuai, ambil. Minimal waktu kalian lagi bekerja, melamar kerja lagi di luar sana, bukan sebagai status pengangguran. Lebih gampang gak cari kerja orang yang status pengangguran dengan status bekerja walaupun gajinya kecil? Lebih gampang yang mana? Yang kerja walaupun gaji ke? Para HRD pasti akan lebih memilih orang-orang yang saat ini masih bekerja. Paham ya? Nangkep gak? Nangkep apa kodok? Enggak ya? Oke, artinya berapapun gaji jangan pikirkan dahulu. Untuk masuk ke dalam dunia kerja itu saja sudah sangat sulit. Bu, kami sudah sampai 10 kali wawancara kerja, gagal terus. Ya, pasti nanti akan teman-teman alami masuk dunia kerja. Bu, kami sudah kirim lamaran mungkin 100 bulan ini. Si kok pun ndak kate yang manggil. Oke, pertanyaannya, apakah yang Anda lamar sesuai dengan skill Anda? Kata ibu, lamar merah, tapi yang penting diterima. Oke, boleh. Apapun yang Anda lamar, asalkan dia lulusannya ada semua jurusan. Kalau isinya anak teknik mesin, ya jangan dilamar. Kalau dia tulis semua jurusan, maka lamaran. Oke, kalau keterima, mas mikir. Kalau keterima, masuklah dulu, kerjalah dulu. Saat Anda bekerja, tetap melamar ke dan lihat kontraknya dulu, mengikat atau tidak. Kalau kontraknya mengikat, kena penalti, kena macam. Kalau kalian merasa itu tidak sesuai dengan jabatan Anda dan Anda memang tidak bertahan di situ, butuh tempat lain, berarti jangan jadi. Paham ya? Tapi seperti saya bilang, yang mengikat ini biasanya hanya 25% usaha. Jadi ada yang mengikat penalti. Ya. Karena pada dasarnya hati-hati ya. Baik ya, hati-hati kenapa? Kalau seandainya kalian, satu hal lagi, melamar kerja terus mau berhenti kerja, jangan lari malam. Tahu lari malam? Tahu nggak? Begitu terima gaji besok udah metu lagi, udah datang-datang lagi. Ini hampir 80% anak milenial, anak Gen Z seperti itu. Begitu terima gaji, hilang, blokir HRD-nya. Keren gak? Hey, hello. Kan saya sudah bilang, ada grup HRD community yang jumlahnya 380 perusahaan.
Begitu kalian di-share blacklist di situ, selesai kawan. Paham? Jadi bukan kalian pikir di situ dak kate komunitasnya. Attitude, tadi kita bicara Kalau nak berhenti, ngomong baik. Pak, nanti setelah gajian kemungkinan saya nggak lanjut lagi. Boleh nggak saya ngajukan sekarang? Karena syarat mengundurkan diri memang 30 hari sebelum keluar. Keluarlah baik-baik. Boleh dek, tapi kau bantu ya cari penggantinya. Lemak dak? Lemah. Etika kerjanya bagus. Tapi seperti saya bilang, hampir banyak anak-anak yang baru lulus kuliah, kenapa orang paling malas menerima fresh graduate? Karena salah satunya cak inilah. 5 hari begawe ngilang, besok tak masuk lagi, katik babi bu. Apa? Pimpinannya toksik. Alah dek, lebih toksik lagi tak katik duit. Benar? Mau sampai kapan berharap dari uang orang tua? Mau sampai kapan? Sampai berumah tangga? Paham? Artinya hati-hati memasuki dunia kerja. Ini yang akan sangat sulit ditemui anak-anak saat ini. Ya, interpersonalnya aja sudah kacau. Ini anak-anak milenial. Tapi saya yakin anak-anak di sini enggak. Ini adalah calon-calon orang sukses semua. Amin. Amin. Oke. Kemudian natural. Ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan natural. Kecerdasan natural ini adalah kecerdasan tentang ilmu pengetahuan alam. Ya. Terus ada lagi kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan dalam berkomunikasi. Kalau teman-teman punya keahlian komunikasi, sangat gampang untuk diterima kerja, saya jamin. Dibandingkan orang yang sulit untuk berkomunikasi. Maka mulai hari ini asah komunikasinya, jangan males ngomong. Untuk apa? Ada mulut. Kalau ngomong males. Susah untuk masuk dunia kerja. Oke? Kemudian ada kecerdasan matematika, kecerdasan kinestetik. Kalau matematika udah paham, hitung-hitungan, anak-anak akuntansi dan semacam ya. Terus kecerdasan kinestetik yaitu gerak tubuh, olah tubuh, ya. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, memahami orang lain. Kemudian ada kecerdasan lagi spasial, yaitu pemahaman tentang dunia visual. Anak-anak desain, ya. Kemudian ada kecerdasan musikal, yang terakhir ada kecerdasan esensial, yaitu pemahaman tentang ilmu-ilmu filsafat. Setiap manusia mempunyai kecerdasan masing-masing. Kalau tadi yang salah jurusan, jingok dulu kecerdasan kita apa. Maka kerjalah sesuai dengan kecerdasan kita. Kemungkinan kalau kita kerja sesuai dengan kecerdasan kita, kita akan berprestasi di dunia kerja. Dan kalian tidak akan bosan dengan pekerjaan. Kenapa? Bekerja sesuai dengan hobi. Ya. Tuh. Kemudian karakter. Pekerjaan juga harus disesuaikan dengan karakter kalian. Ada karakternya yang melankolis. Karakter melankolis ini orangnya seperti apa? Orangnya pemikir. Ya, analitis. Ya, senang belajar. Senang cari wawasan, menambah wawasan terus menerus. Oke? Kemudian orangnya apa? Kalau berteman pilih-pilih. Dia hanya mau dengan orang-orang yang bisa memotivasi dia untuk berprestasi atau sukses di dunia kerja. Kalau dengan yang malas-malasan, ogah dia berkawan. Nah, kalau kita dapat gambaran wong kayak gini, cocoknya begawe di mana? Di bidang apa? Di bidang apa? IT? Oke, kemudian apa lagi? Audit, benar? Akuntansi, peneliti, laboratorium, benar? Benar? Nah, kalau kalian punya kepribadian seperti ini, maka melamarlah sesuai dengan kepribadian Anda, maka Anda akan sukses di dunia kerja. Karena sesuai dengan
karakter aku. Paham? Oke. Kemudian ada orang yang karakternya sanguin. Sanguin ini orangnya selalu happy, energik, banyak teman, pintar bersosial. Mbaknya mengaku dia sendiri itu. Kemudian dia selalu gampang untuk ketemu dengan siapapun, ngobrol dengan siapapun, ya, bekerja dimanapun, di situasi apapun dia bisa tetap happy dan enjoy. Oke, kebayang orangnya seperti apa? Cocoknya kerja di mana? Di mana? Humas. Apalagi? Sales atau marketing. Apalagi? Apa? Orang apa? Guru BK. Benar? Ya, guru BK. Kebayang enggak kalau guru BK yang cemberut terus gawenya ya? Begitu nak konsultasi kesel duluan di muka guru BK-nya. Oke, kerja di mana lagi? Artis. Oke. Stand up comedy. Benar ya? Terus apa lagi? Motivator. Benar? Ya. Ini orang-orang sesuai dengan karakter. Ada yang di sini belum kenal dengan karakternya sendiri? Berarti belum 17 tahun. Nggak apa-apa, ya. Kemudian ada lagi orang yang mempunyai karakter koleris. Koleris ini tipenya pejuang. Tipenya suka dengan tantangan. Ya. Terus kemudian tipenya apa lagi? Senang memimpin. Senang memotivasi orang lain untuk bekerja. Kemudian koleris sukanya apa lagi? Sukanya orang-orang koleris ini adalah mengarahkan orang-orang yang malas menjadi mau bekerja. Nah, ya. Kemudian orang koleris juga tidak ada yang namanya pamrih. Apa yang dia lakukan benar-benar tulus dari hati. Mulutnya memang pedas, tapi tujuannya baik. Woi payu kau ini putus cinta wela kayak gini nih bengak igo. Sudahlah, berhentilah. Banyak lanang di dunia ini. Nah, ini orang koleris akan to the point ngomongin seperti itu. Ya. Sudah. Cari yang lain. Fokus begawi. Fokus ngapain kau nak fokus kayak gitu. Nih, memang pedas mulutnya. Tapi yang diajarinya semua benar. Nah, yang pasti kalau dia orang koleris memang dia terlahir sebagai pemimpin. Dia biasanya memiliki wibawa. Kadang kalau kita ngomong kebapaan atau keibuan. Ini wong koleris. Cocoknya begawe di mana? Psikolog. Terus apa lagi? Yang pasti pemimpin ya. Pemimpin kalau ada lowongan MT, manajemen trainee, lamarlah kalau Anda punya skill, punya koleris. Kalau tidak punya, tidak usah nak capek-capek, susah. Oke. Kemudian ada juga yang terlahir plekmatis. Plekmatis ini apa? Cari aman, katik semangat hidup. Kalau didorong kawan baru bergerak, mageran. Nah masalahnya anak Gen Z sekarang banyakan plekmatis galau. Mager, apa-apa mager. Lemak kalau mager rumah ya dak. Nah, ya. Kemudian orang-orang kayak gini plekmatis ini tidak ada motivasi kecuali disuruh kawan atau ikut circle. Hidupnya dengan circle. Makanya susah cari SDM yang jangan ya dek ya. Oke. Kalau plekmatis ini cocoknya di mana? Back office atau supporting yang cuma disuruh-suruh. Seumur hidup jangan ngarep gaji besar. Diperintah baru bergerak, tidak diperintah tidak bergerak. Tapi protes, ngapu kawan aku gaji naik, aku tidak. Tapi dirinya nangkep? Paham? Nah, inilah
Cobalah kenalin dulu kepribadian Anda, melamarlah sesuai kepribadian Anda, maka Anda akan lulus psikotes. Psikotes tidak baca dipelajari. Kalau kalian juga di Google cara gambar pohon, cara gambar uang, diajarin teko senti-sentinya diajarin, yang jadinya salah galau. Karena tes kepribadian itu bukan dipelajari, tapi kami melihat apa kecerdasanmu, apa soft skill yang kamu miliki, apa IQ, dan juga apa karakternya. Disesuaikan dengan jabatan saat ini, matching dak? Kalau sesuai diterima. Nah, waktu kawan-kawan belajar psikotes secara online, belajar di Google satu kepribadian. Ya, ini yang terjadi waktu saya seleksi Bintara. Ya, Dek, saya lihat hasil dari psikotesnya kepribadiannya ada 6. Keren, mau jadi polisi kepribadiannya 6. Saya tanya, Dek, belajar psikotes mana? Kakak aku yang kemarin lulus. Oke, kepribadian muncul, kepribadian dia dengan kepribadian kakaknya. Terus belajar di Google, Bu, ada cara gambar wong. Teko kilan ini dihitung, leher lebar dihitung, lebar bahunya dihitung. Ladut sudah 3 kepribadian. Kemudian belajar dengan siapa lagi? Tempat kursus. Belajar di tempat kursus. 4 kepribadian. 6 ikut dia belajar, jadi muncullah 6 kepribadian. Makanya psikotes tidak perlu dipelajarin, tapi melamarlah sesuai dengan kepribadianmu. Melamarlah sesuai dengan kecerdasanmu, karena psikotes mengukur kecerdasanmu di mana, mengukur kepribadianmu di mana, matching nggak dengan jabatan saat ini yang dilamar. Kalau matching pasti lolos. Paham? Jadi menyiasatin psikotes caranya gimana? Gimana, Mas? Lihat kepribadian kita, lihat kecerdasan kita. Begitu kita tahu dengan kepribadian kita, tahu dengan kecerdasan kita, lamarlah sesuai itu, maka Anda akan lolos dengan psikotes. Saya jamin 99% lolos psikotes. Pegang omongan saya, karena saya yang selalu mengoreksi laporan psikotes di BUMN, BUMD. Yang lolos adalah kalian paham dengan kecerdasan kalian, kalian paham dengan kepribadian kalian, dan itu sangat matching dengan jabatan dilamar. Karena kalau matching, kemungkinan besar kalian akan sukses dan akan berkarir di perusahaan itu. Makanya diambil yang matching. Paham ya? Jadi psikotes bukan lagi untuk dipelajari. Kasihan kami yang meriksa ngapo kepribadian budak ini 5 iko. Kepribadian ganda bela pening. Ini 5 kepribadiannya. Terpaksa wawancara lagi, nanya ulang lagi. Ngapo baca kepribadiannya cak ini? Ngapo baca cak ini? Makanya ada wawancara psikolog. Karena apa? Kami bingung, banyak ego yang dipelajari. Tidak matching dia dengan jabatan ini. Padahal kalau dia tidak pelajari ternyata matching karakternya itu. Tapi karena dia belajar dengan orang lain, akhirnya nggak matching. Ya, jadi psikotes beda dengan TPA, tes potensi akademik. Kalau TPA wajib belajar. Ya, oke. Makanya saya sering lihat di IGG itu ada tulisan, Bu, untuk apa lah zaman sekarang teko gambar di tes, lulusnya cak mano. Masa garis-garis kayak ini? Kalau kami tidak pandai melukis, ingat, tes gambar itu bukan bagus atau tidaknya, tapi melihat perkembangan psikologis kalian dari gambar itu. Gimana caranya? Ya masuk jadi profesi psikologi baru tahu. Kalau dijelasin sekarang susah. Ya, nak kuliah dulu kita. Oke? Jadi hanya orang-orang psikolog yang bisa membacanya, bukan bagus atau tidak. Bu, berarti kalau pelukis bagus belum tentu. Karena dilihat bukan bagusnya, tapi maknanya sesuai enggak dengan jabatan. Oke. Baik. Oke, ini sudah.
Nah, ini yang saya bilang tadi, hard skill dan soft skill. Hard skill yang kita dapat di dunia kampus, sekolah, sedangkan soft skill itu adalah yang kita mengembangkannya. Oke? Mulai hari ini kembangkanlah soft skillmu kalau mau cepat keterima Oke. Nah, di dunia kerja yang diukur, yang saya bilang matching tadi, yang diukur ini sayang, achievement orientasi. Ya, kemampuan kalian, keinginan untuk berprestasi. Nah, sudah ada belum di diri aku? Ya, inilah yang diukur. Kemudian kualitas dan ketelitian, kemampuan kita bekerja melihat kualitas Kemudian dilihat lagi apa? Proaktif atau inisiatif dalam keseharian. Kalau kalian belum begawe, pasti ditanya waktu di rumah cak mano. Waktu mama lagi sakit, kata ngurus adek, apa yang kamu lakukan? Di situ yang dilihat adalah biar kelah ada bibi sebelah yang ngurus. Ngapa pula aku yang ngerepot? Ada nggak inisiatifnya itu? Paham ya? Informasi seeking, mencari ini dak melamar gawe. Bu, lah dipanggil wawancara. Datang besok ya, jam 8 di kantor kita. Bu, kantor Tribun tuh di mana? Hello, apa Anda tidak bisa tanya dengan Google? Benar? Informasi seekingnya sudah hilang. Biasanya uang kata informasi seeking ini begitu melamar gawe, begitu begawe di dunia kerja, begitu mentok diam dodok, gunting kuku. Ngapa dek gawe? Ndak tahu aku cara gawe ini. Nah, makanya dicari orang yang informasi seeking, bertanya kalau ndak tahu. Nih, mulai di checklist di diri kita sudah ada belum? Kalau sudah ada, kemungkinan kita bisa masuk dunia kerja dengan mudah. Karena di dunia kerja yang diukur ini bukan hasil Mohon maaf sayang, dunia kerja itu untuk nambah wawasan, untuk mendewasakan diri kita. Kalau kalian tidak mendewasakan diri sendiri, berharap orang lain, benar? Bisa? Enggak. Berharap orang tua yang mendewasakan, bisa? Udah nggak bisa. Oke? Kemudian empati. Empati itu paham dengan kebutuhan orang lah. Kawan lagi sakit, gaweannya udah digawe ke ngapo, bukan gawean aku. Ya. Biar kelak besok dia kan masuk, dia digawekannya besok. Ini empati. Customer service orientasi, mau melayani orang lain. Customer nggak ada yang internal yaitu teman kantor, eksternal adalah klien. Ya. Kemudian impact dan influence, kalau melakukan sesuatu mikir dulu apa dampak negatifnya, apa dampak positif. Jangan asal gawe ke. Inilah yang sering disebut dengan Tuh. Kemudian yang diukur apa lagi? Organisasi awareness, yaitu sadar dengan kebutuhan organisasi atau yang disebut dengan loyalty. Tuh, ini yang diukur. Kemudian diukur apa? Relationship building, mampu membangun hubungan kerja dengan orang baru. Bu, aku udah pacak begawe dengan dia, Bu. Boleh deh aku ganti, Bu, begawe dengan dia baik. Nah, ini yang disebut dengan relation building. Ya. Kemudian apa lagi yang diukur? Developing ardor, mau membantu teman lain yang nggak bisa. Aku pinter lah dia, laju aku diketendang. Nah, ini kadang kita ketakutan berbagi ilmu dengan orang lain. Nggak galak ngajarin uang. Ya. Kemudian apa lagi yang diukur untuk masuk dunia kerja? Mengarahkan perintah. Ini kalau kita sudah level di supervisor. Misalnya mau cari calon pemimpin, kita bisa mengarahkan orang lain tanpa orang lain sakit hati. Yang disebut dengan ngajak, memotivasi, bukan nyuruh. Beda ya. Nah, kebanyakan zaman sekarang banyaklah merintah, dia duduk manis. Oke. Terus kemudian analisa thinking, yaitu menganalisa data yang ada. Oke, lanjut dengan conceptual thinking, mempunyai konsep-konsep dalam melakukan pekerjaan.
Kemudian keahlian, nah ini baru disebut dengan keahlian technical skill kita sendiri di dunia kerja. Kemudian pengendalian diri, ini yang paling tidak yang banyak sekarang ini sangat lemah sekali. Gampang emosi, gampang gampang sakit Kalau ada kita tadi terputus. Kalau ada yang bullying kita, menghina kita, maki kita, sakit hati nggak Mbak? Sakit hati nggak? Sakit hati. Yang milih sakit hati orang yang membuli tadi, orang yang maki tadi, atau kita? Kok mau milih sakit hati? Kalau saya lebih baik milih masa bodoh. Kamu bilang saya jelek, masa bodoh, aku merasa aku cantik kok. Why not? Benar? Mulai sekarang jangan pilih hatimu untuk sakit hati. Rugi. Ya. Nah, masalahnya anak sekarang, mohon maaf, punten, banyak yang bunuh diri, benar? Makin banyak, benar? Benar apa benar? Kenapa? Karena hatinya rapuh. Kayak sekertas tisu. Kenoban banyu. Ya, gampang ngapo? Karena tidak belajar masak tadi. Masak apa? Masa bodoh. Belajarlah masa bodoh orang yang mau menjatuhkan kita. Orang yang menghina kita itu mau menjatuhkan nggak? Benar? Orang yang caci maki kita mau menjatuhkan kita nggak? Kok kamu milih sakit hati? Kalau saya nggak pernah lagi memilih sakit hati dengan siapapun yang ngomongin saya jelek. Karena bagi saya itu merugikan saya. Jadi mulai sekarang jangan gampang sakit hati. Mak bapak bebala kamu bunuh diri. Ada kan kasus seperti itu, benar? Sudah kamu mak bapak bebala tahu enggak kamu dia pergi jalan-jalan ketawa ketiwi? Hah? Lah kalau enggak bebala, enggak jadi bumbu penyedap. Jadi kalau kedua wong tua bebala tinggal ke urusan mereka berdua, bukan urusan kamu. Kamu nak berharap uang tua damai terus. Lah kamu kakak beradik bebala terus. Benar? Dua beradik kandung di rumah. Bebala terus, benar tak? Kandung loh. Lah ibu bapak itu bukan saudara kandung. Dia bebala ya biarkan. Ya? Sudah bebala gitu atau mak kita lagi dibeliin cincin oleh bapak kita. Kita tadi sakit hati. Benar tak? Kalau sakit hati tidak dibeliin cincin boleh ngomong, Pak, aku juga, kan? Oke, jadi mulai sekarang jangan mudah membuat hatimu rapuh. Susah untuk masuk dunia kerja karena mental kita lemah. Oke, jadi ingat sekali lagi saya bilang, hatimu adalah hal paling berharga yang kalian miliki saat ini. Jangan biarkan tong sampah tetangga masuk ke dalam Saya punya sampah di rumah. Ya, sampahnya sudah 3-4 hari nggak saya buang. Kemudian saya main ke rumah kamu, sampahnya saya kasih sama kamu, mau nggak? Paham? Sama, orang yang caci maki itu dia lagi mengeluarkan kotoran hatinya. Benar? Dia sedang membuang kotoran kalian masukin ke hati kalian. Yang bodoh siapa? Paham? Paham? Itu sebenarnya awal mula penyakit hati, bukan orang lain. Aku sakit hati gara-gara kau. Mana ada? Kalau tadi masa bodoh, lah dia tadi habis maki-maki aku, dia lah ke mall ketawa TV dengan kawannya. Kita tadi terkapar 2 hari di rumah nangis-nangis. Benar? Benar apa benar? Pas kita juga di IG, dia lah snap lagi makan di kafe mana. Kita tadi lah pingsan di rumah gara-gara omongan dia. Bodoh enggak? Bodoh enggak? Nah, paham? Jadilah anak-anak yang bermental baja. Dengan cara apa? Tidak mudah sakit hati dengan omongan orang lain. Karena hati kalian bukan tong orang buang sampah kok kalian pungut. Ya kan? Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan ada korban bullying. Benar? Benar?
pelaku bullying pun ya nggak ada, ngapa? Ya waktu maki uang ini cuek bebek, besok nak maki lagi dah, rugi, cari korban lain lagi. Ya yang gampang sakit benar nggak? Pelaku tuh pasti mencari orang yang gampang sakit hati. Contoh di rumah ya, ada yang punya anak kecil, adik kecil, ada? Makin nangis makin dikerjain nggak? Bener? Makin happy nggak? Artinya si pelaku bullying itu bukannya benci, tapi lucu bagi dia kita tuh. Jadikannya mainan sama cak kita di rumah. Aduh adik kecil makin dia nangis dibuat terus sampai nangis. Bener? Nah, paham ya? Jadi sekarang tidak akan ada pelaku bullying, tidak akan ada yang namanya korban bullying kalau kalian tidak akan membiarkan tong sampah orang masuk ke dalam hati kalian. Oke? Baik, inilah yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Oke, kemudian waktu udah berapa menit lagi habis? Habis? Baik. Sebelum habis saya hanya memberitahu tentang lintas generasi. Di dunia kerja, owner itu generasinya adalah generasi baby boomers. Baby boomers ini hobinya toto kromo, sopan santun. Jadi gampang ngambil hati owner. Asal kalian sopan santun, tahu toto kromo, pandai nyapa, pasti kalian keterima dengan dia. Artinya kalau ketemu yang baby boomers, pinter-pinterlah, permisi pak, ya numpang lewat pak, hanya basa-basi becek seperti itu sangat dia hargai dibandingkan orang-orang ya. Ini lintas generasi. Kemudian ada lagi generasi Gen Z, ya. Generasi Gen Z ini Gen X ini generasinya menggunakan logika. Semua yang masuk akal, semua yang tahu tentang sesuatu yang bukan katonyo. Jadi dengan wong-wong yang kayak ini jangan ngomong karena katonyo, caknyo, harus benar-benar logika yang masuk izin pak, saya nggak bisa masuk kerja besok karena apa? Kucing saya sakit. Apalagi kalau kalian izinnya apa pecaban, lah kamuflase nih, lah basi, ya. Kemarin pecaban, hari ini pecaban, besok pecaban, lusa pecaban. Jadi carilah yang logika masuk Oke, nah ini kalau ketemu dengan generasi, biasanya orang-orang generasi Gen X ini akan kalian temukan di level supervisor manager. Caranya dengan wong ini tetap ada toto kromonya, tapi tidak ada terlalu toto kromo, tapi dia lebih ke data, logika, real, ya. Nyata, jangan ngomong katonyo, caknyo. Sering kan anak zaman sekarang, bener gak? Kalau katonyo tuh bu, kita tuh harus cak ini, kita tuh siapa? Ini ya. Kemudian ketemu lagi dengan generasi milenial. Kalau generasi milenial dia lumayan paham dengan kalian. Biasanya ini level pimpinan supervisor, kepala regu, atau rekan sekerja. Masih bisa masuk generasi kalian, ya. Nah ini generasi Z ini atau generasi Z ini yang biasanya gampang sakit hati tadi. Mulai sekarang jangan mau kalau orang bilang generasi Z gampang sakit hati, karena saya sudah kasih ilmunya di sini. Mulai sekarang teman-teman yang ada di sini bukan generasi yang gampang sakit hati. Oke? Oke, nanti setelah itu akan muncul lagi generasi strawberry. Ini lebih parah lagi nih. Yang sekarang anak-anak SMP, anak SD, ini lebih lembek lagi, ya. Lembek selembek-lembeknya. Kenapa? Dia sudah tercipta dari gadget yang serba instan, serba. Saya tanya, kalau di TikTok dan segala macam itu pasti cerita rumah tangganya yang bagus-bagus, bener nggak? Yang jelek-jelek diceritain nggak? Nah, anak-anak generasi strawberry nih ngelihatnya yang tadi. Begitu dibentak emaknya, langsung gitu. Kenapa? Dia lihat di TikTok nggak ada orang tua yang membentak. Nggak tahu di belakangnya pakpuk-pakpuk juga dia kan. Tapi tidak dia mereka lihat. Itu contoh nyata dengan anak saya yang SD. Anak saya yang SD, A mandi,
Yoma, A mandi. Yoma, A mandi. Langsung tutup mata. Langsung duduk merengkok, tutup mata. Emang dipukul. Ini generasi yang bakal kita temuin nanti. Yang terlalu lebay, terlalu dramatisir segala hal. Jadi dibentak seakan-akan udah disiksa pakai apa zaman dulu rotan. Langsung duduk jongkok jerit-jerit. Kenapa anak ini? Emang mama ngapain? Mama bentak. Jadi kalau mama bentak ngapain? Sakit hati. Ya, ini yang nanti kalian hadapin kalau kalian kerja, punya karyawan, akan ketemu dengan generasi kayak gini. Selamat, saya sudah enggak lagi. Jadi silakan kalian berperanlah sendiri menghadapi generasi strawberry. Oke, ya, siap-siap ya. Generasi yang akan kalian temuin. Mulai sekarang kalau punya adik, mulai diajarin. Yang di YouTube, di TikTok dan semacam itu hanya cerita manis. Yang pahitnya banyak, mentalnya harus dilatih. Oke. Baik, sekian. Oke, ini contoh-contoh generasi X, milenial. Etikanya kalau generasi X tinggi, sedangkan milenial sedang, generasi Z rendah. Benar? Benar apa benar? Mah, pergi begawe, emaknya di situ. Benar? Mah, 4 kawan dulu. Mamanya sejengkal. Benar nggak? Ya. Hati-hati ya anak generasi sekarang. Kemudian kepribadian. Kalau generasi X itu mereka membutuhkan tantangan, milenial mereka mencari peluang. Kalau generasi Z begitu susah, ay pak dak paca aku. Ini yang kami temuin di dunia kerja, ya. Teknologi, oke, generasi X dia gaptek, oke benar saya akui saya gaptek. Oke, kemudian milenial mau belajar. Kalau kalian berselancar di teknologi, jadi kami masih ada belajar dengan kalian berkaitan dengan teknologi. Kreativitas, orang generasi X jadul, masih pola pikir lama. Kalau milenial dia masih belajar. Kalau generasi Z, anak-anaknya kreativitasnya acungi jempol, keren-keren semua, ya. Dan pinter cari duit melalui digital. Bahkan anak SMP pun sudah pinter cari uang dari digital, ya kan, keren, ya. Oke. Bekerja, kalau X itu maunya jadi karyawan tetap. Kalau milenial, banyak kan kepengen jadi pembisnis. Nah sekarang generasi Z, terutama kami di Tribun Sumsel, itu konten kreator udah nggak mau jadi karyawan, kontraknya mau freelancer, dibayar sesuai konten. Jumlah konten yang dihasilkan segitu saya yang dibayar. Saya mau ngerjain seperti apa, yang penting hasil. Dibayar sesuai view aja, tidak mau jadi karyawan tetap. Nah sudah bergeser. Kemudian mental, kalau generasi X mentalnya baja. Kalau si milenial masih masih kuat dikit lah. Nah generasi Z apa? Aluminium, senggol dikit penyok, lempar dikit hancur. Nah ya, fisik kalau generasi X itu biasa lebih sehat, pola makan dan semacam lebih jauh sehat. Kalau milenial sedang. Kalau generasi Z hujan dikit demam, kena kipas angin dikit sakit. Nah karena apa? Banyak dodo, main masih kecil sudah encok. Benar? Karena ototnya jarang bergerak. Benar apa benar? Tidak. Kalau yang di sini tidak ada usah itu. Bagus galau. Oke, baik sekian. Oke, ini generasi tentang dunia kerja. Sekarang kita komit, kita mau berubah atau tidak. Jadi tergantung diri kita masing-masing. Jadi walaupun saya ngoceh sampai dengan besok pagi pun, kalau kalian dari diri sendiri tidak komit merubah diri sendiri, percuma. Paham? Jadi mulai sekarang kalau benar-benar mau bekerja, tekadkan diri mau berubah. Oke, sekian dari saya. Kita kembalikan ke Mbak MC. Terima kasih. Silakan Mbak.
Baik, luar biasa sekali ya. Ibu izin kita buka untuk sesi tanya jawab Ibu. Untuk 3 pertanyaan pertama. 1, 2, 3. Baik, kita mulai dari sini terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Nama saya Muhammad Zahran Al-Farabi, lulusan dari Universitas Sriwijaya dari Teknik Elektro. Dan pertanyaan saya itu Bu, sebenarnya mengenai soft skill. Ada salah satu soft skill yang ingin saya kembangkan, tetapi sampai sekarang belum mampu saya kembangkan, yaitu adalah manajemen waktu. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan kita dalam memanajemen waktu. Itu. Terima kasih. Baik. Senang saya, pertanyaan ini sangat senang sekali. Karena apa? Saya rasa punten, mohon maaf, jarang anak generasi milenial dan Z mau belajar tentang manajemen waktu. Kenapa? Karena anak-anak sekarang terbentuk dari hal instan, benar? Semua maunya instan, maunya segera. Sedangkan manajemen waktu itu adalah jangka panjang. Bagaimana cara saya mengembangkan diri saya supaya saya mampu untuk memanage waktu? Berawal dari kata disiplin dan continue. Hanya 2 hal itu. Apabila kita disiplin dengan apa yang sudah kita tetapkan dan continue walaupun gagal tetap kita jalankan, kemungkinan besar Anda akan mampu untuk memanage waktu. Yang pasti data dulu mau ngapain. Hari ini contoh manajemen waktu sederhana yang kita latih mulai dari hal kecil. Apa? 1 hari ini saja dulu. 1 hari ini jam sekian saya bangun, jam sekian saya sholat, jam sekian bla 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 sampai dengan malam saya tidur lagi. Checklist. Lakukan day by day. Apabila hari per hari sudah bisa Anda lakukan minggu per minggu. Begitu minggu per minggu sudah bisa saya jalankan secara disiplin, maka lakukan baru bulan per bulan. Di dunia kerja bahkan harus melakukan adalah per tahun manajemen waktu, itu dunia kerja. Tapi untuk kalian latihan, lakukan day by day, disiplin dan sangat buat checklist. Yang gagal silang, buat alasan kenapa gagal. Paham? Oh jam sekian-sekian saya nggak bisa jalanin ini karena ternyata macet di jalan. Berarti kesalahan dengan saya. Berarti saya harus setengah jam sebelumnya sudah pergi. Hari berikutnya dirubah supaya kegagalan itu tidak terjadi lagi. Day by day, selama sebulan lakukan checklistnya day by day. Itu dulu. Jangan melangkah untuk langsung per minggu. Makanya sering gagal melatih manajemen waktu karena kita melakukannya terlalu panjang. Naik tangga bisa nggak langsung 4 anak tangga? Bisa nggak? 1 persatu. Tapi begitu kita udah ahli bolak-balik tiap hari naik tangga 1 persatu, bisa nggak besok 2 anak tangga dilangkain? Bisa. Besok 3 bisa. Bahkan kita bisa melompat lebih tinggi lagi, melewatin. Paham? Artinya memang harus tetap dilatih. Day by day buat checklist kegiatan dan disiplin dilakukan terus. Pas besok buat checklist, males hari ini hujan. Sudahlah males mager besok baik lagi. Bisa nggak manage waktu kalau kayak gitu? Jadi artinya harus tetap disiplin. Apakah terjawab? Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin bertanya kepada Ibu. Mungkin ini salah satu keresahan saya yang ingin saya sangat saya ingin tanyakan, yaitu saya pernah 2 kali mendaftar pekerjaan. Mungkin ini juga jadi bisa pembelajaran untuk teman-teman. 1 itu saya pernah melamar pekerjaan sampai ke tahap di mana ketika saya wawancara, saya tidak akan menyebutkan nama perusahaannya. Perusahaan itu mengatakan kamu diterima di posisi ini, tapi ijazah kamu ditahan. Kedua, saya pernah melamar pekerjaan juga. Mungkin bukan melamar, tapi ini seperti kuota khusus orang daerah tersebut.
saya sudah masuk grup, tinggal menunggu tanggal bekerja. Namun nurani saya berkata seperti ini bukan ilmu yang saya pelajari, saya tidak mengerti. Kebetulan, mohon maaf sebelumnya, bukan bagaimana, saya kan kuliah di jurusan hukum Universitas Sriwijaya. Pekerjaan yang saya dapatkan waktu itu di perusahaan PT Sawit, cek kalau tidak salah di posisi cek kadar sawit seperti itu, Bu. Nah, mungkin dari dua pekerjaan ini itu saya tolak, bukan saya tolak, mengundurkan diri, mungkin bahasa lebih ringannya. Menurut Ibu, kan tadi Ibu mengatakan jangan memilih-milih pekerjaan, jalani dulu. Kalau dari cerita saya ini, apakah langkah saya ini salah menurut Ibu atau bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Baik. Saya to the point aja ya. Salah 100%. Ya, bukan 99%, 100%. Kenapa? Satu. Percaya nggak kalau saya bilang rezeki itu tidak akan datang 2 kali? Begitu kita menolak 2 kali rezeki, apakah akan ada datang rezeki ketiga kali? Oke, bicara menahan ijazah. Perusahaan apa? Nggak usah namanya, leasing atau apa? Supermarket. Oke, I see. Oke. Sebagai apa posisi? Hah? GE. Di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja tidak ada pelanggaran dalam menahan ijazah. Dan tidak ada penganjuran untuk menahan ijazah. Paham? Paham? Larangan tidak ada, anjuran tidak ada. Artinya selama itu menjadi komitmen, maka silakan diambil. Apabila Anda mau keluar, kalau nggak salah ada kena penalti, benar? Oke. Penalti itu silakan nanti biasanya dibayar di awal. Setiap perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing. Nahan ijazah, kamu melamar pakai ijazah apa? Cerdas sedikit jadi orang. Kalau ngelamarnya di apa namanya itu? Di sana, kasihkan Bu ijazah S1, saya belum diambil. Masih di universitas. Yang ada ijazah SMA. Gimana kalau yang ditahannya ijazah SMA saja? Benar apa benar? Benar apa benar? Tetap bisa kerja nggak? Pinter-pinter dong. Ya, jangan kasihkan ijazah kuliahnya, masih ditahan. Masih ada urusan di kampus yang harus diselesaikan. Jadi boleh nggak saya kasih ijazah SMA? Setahu saya bisa. Bisa kan? Kasihkan. No problem. Kalau teman-teman merasa saya melamar di sana disuruh nahan ijazah. Biasanya yang tahan ijazah itu yang berkaitan dengan bank. Kenapa? Karena zaman sekarang jujur saya bilang anak-anak sekarang banyak yang lari malam. Habis gajian belari. Makanya dilakukan tahan ijazah. Paham ya? Jadi no problem tahan ijazah karena di undang-undang tidak ada larangan dan tidak ada anjuran. Selama suka sama suka, no problem. Next, kalau teman-teman pengalaman kayak gini, jangan kasihkan ijazah S1-nya. Kasihkan ijazah SM sehingga masih bisa melamar. Ya. Terus lagi melamar di tempat lain nggak diminta ijazah asli kok. Yang diminta adalah legali. Makanya begitu lulus perbanyaklah legalisirnya. Kalau melamar kerja tidak ada syarat memberikan ijazah legalisir, jangan fotokopi legalisir yang dikasih. Cukup yang biasa saja. Kayak contoh kami di Tribun, saya tuh dapat legalisir semua, sedih saya. Perjuangan kalian dapetin legalisir ini kan sulit. Benar? Cukup ijazah yang biasa, fotokopi yang biasa atau scanan biasa. Nggak usah yang legalisir. Legalisir ini biasanya diminta kalau sudah final. Oke, itu pertanyaan satu. Kedua, waktu saya di tambang ya, tambang apa perkebunan? Hah? Sawit. Oke, waktu saya sawit sudah masuk ke dalam grup. Karena di sana, kenapa? Tidak sesuai dengan jurusan saya. No problem. Saya dulu psikologi,
kemudian saya melamarnya jadi SPG, S1 psikologi jadi SPG. No problem, why not? Saya cerita pengalaman, saya punya adik sepupu, bapak saya punya adik dan dia punya anaknya nomor 1, S1 hukum Unsri dengan IPK 4. Mungkin kalian kalau yang anak-anak Unsri bisa cari tahu yang namanya Redo, Muhammad Redo. IPK-nya 4, lulusan Unsri. Tahun pertama lulus, Ayu, aku nak jadi HRD Cak Ayu. Pokoknya aku S1 hukum, IPK 4 pasti aku bisa jadi HRD Kak Ayu. Keren. Boleh? Saya ajarin cari cara HRD. Tapi dengan karakter kamu, dengan cara budayamu dan kecerdasan kamu nggak cocok jadi HRD. Cocoknya apa yuk? Pengacara atau notaris. Ayu yang nggak galak dikalahin. 4 berturut-turut melamar kerja sebagai HRD. Tidak ada satu perusahaan pun yang nerima. Walaupun sudah lolos sampai mau tahap akhir. Terakhir tahun kelima dia melamar jadi staf legal di BSI. Sekarang kalau kalian tahu ada kabaknya namanya Muhammad Redo, itu adik saya. 1 kali tes langsung lolos. Paham? Karena apa? Sesuai dengan karakter. Kamu kenapa lolos? Jangan-jangan hasil psikotesnya memang karakter kamu cocok di situ. Jangan paham dengan kita SH, apalagi magister. Masuk aja dulu. Dan alhamdulillah kalau kamu sudah masuk dalam grup, kemungkinan besar keterima, benar? Dan kemungkinan besok kamu melamar di grup sawit yang sama, alhamdulillah kemungkinan besar kamu di blacklist. Karena HRD di setiap bidang itu mereka sangat saling tukeran data. Makanya saya bilang rezeki berikutnya akan sulit. Ya, jadi apapun pekerjaannya terima dulu. Jadikan itu batu loncatan, tapi jangan terlalu jujur ya. Ya Bu, saya terima, tapi Bu, ini nih saya melamar cuma untuk batu loncatan Bu. Jangan deh ya. Ya, tetap jadikan itu totalitas dalam bekerja. Kalau kalian nerima gaji hanya 2,5 yang harusnya dapat gaji 3,5, percayalah saya bilang 1 jutanya akan diganti Tuhan lebih dari itu. Asal kalian bekerjanya ikhlas. Daripada kalian digaji 5 juta tapi karena cara kerja kalian 2,5 juta, 2,5 juta akan diambil Tuhan dengan cara yang berbeda lagi. Sakitlah, musibahlah, bencanalah, dan segala paham? Jadi apapun yang kalian dapatkan jalankan dengan total, meskipun kalian mau mencari lagi kerja di luar sana. Itu ya Mas ya. Insya Allah semoga yang tadi udah lupa dia kamu nggak di blacklist ya kan, tapi kebiasaannya mereka nge-blacklist. Jadi jangan lagi di sawit, cari yang lain, tambang. Oke? Baik. Ada lagi? Ada 1 pertanyaan terakhir Bu Ya, di belakang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Winda Rahayu Agustina. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sriwijaya jurusan Kimia. Izin bertanya Ibu bahwa jurusan Kimia itu mungkin Ibu pernah dengar ya bahwa lapangan pekerjaan itu lebih banyak didominasi oleh lelaki di manufaktur. Beberapa dosen juga menyarankan pada saya atau memberi nasihat untuk lanjut ke S2 dan juga S3. Menurut Ibu, bisakah wanita lebih banyak diterima di lapangan pekerjaan kimia, dan apa yang harus kami siapkan agar lebih unggul dan dapat dilirik daripada laki-laki? Dan satu lagi Ibu, menurut Ibu lebih baik bekerja terlebih dahulu untuk 1 atau 2 tahun sebelum melanjutkan S2 dan S3-nya? Terima kasih Bu. 1, saya bukan orang yang tidak peduli dengan pendidikan. Sampai saat ini pun saya masih kepengen yang ambil S3 ya. Tapi saran saya untuk yang baru lulus,
Saya pengalaman waktu ngambil profesi, ngambil S2. Anak yang baru lulus kuliah S1, begitu dia langsung lanjut ke S2, pertanyaannya, mohon maaf, pertanyaannya buyan-buyan ngomong. Paham nggak maksudnya? Nggak nyambung, kadang pertanyaan itu nggak, apa ya, saya bilang, kadang saya jadi dosen, begitu ketemu dengan anak yang baru lulus langsung ngambil S2, Pak Yode, begawi bela dulu. Paham nggak maksud saya? Pertanyaannya itu masih pertanyaan teoritis, sedangkan S2 itu sudah tidak lagi teoritis. Kombinasi dengan keilmuan praktisi. Saran saya, kalian dari S1 mau lanjut S2, kalau kalian mau jadi dosen, lanjut. Kalau mau jadi pekerja, kerja dulu setahun. Ya. Begitu kalian kerja dulu setahun, begitu dosen ngajar S2, cepat nangkep. Dan cepat paham apa yang dijelaskan dosen. Beda jawaban anak yang sudah bekerja dengan yang belum bekerja. Beda pertanyaan orang yang pernah bekerja dengan yang belum pernah bekerja. Kalau mau jadi dosen lanjut S2 langsung. Tapi kalau mau kerja, kuliah dulu. Orang tua saya mampu, I know. Anak saya sekarang baru lulus S1, dia mau ngambil profesi. Saya bilang nanti tahun depan, tahun ini kerja dulu. Supaya dia punya wawasan dunia Oke, tahun depan baru dia ambil profesi. Karena apa? Itu pengalaman saya waktu mengambil S2. Karena saya tidak langsung, saya bekerja dulu. Begitu kumpul dengan anak-anak yang baru lulus, pertanyaan mereka nih apa ya bagi saya? Ya Allah deh, yang cek itu tidak perlu ditanya. Akhirnya dia nangkep ilmu itu lebih lambat. Pemahamannya lebih lambat. Yang harusnya memang IQ mereka jauh lebih pinter dibanding saya. Tapi pengalamannya yang tidak ada. Sehingga keilmuannya tidak cepat dapat. Itu. Oke. Pertanyaannya itu benar? Ada pertanyaan lagi? Sudah itu? Kenapa? Oh, kimia tadi ya. Oke. Tadi saya ada cerita waktu di Pusri, mereka dari 500 itu untuk kimia itu lowongannya ada 90. 10. Dari 10 pelamar kimia cuma 7. Paham? Memang peluang kimia ini sangat besar sekali. Apakah kami dilirik? Selama saya proses seleksi kemarin untuk lowongan kimia, dak kate gendernya, lanang apa betina. Kasarnya, nah IQ berapapun diambil saking dak kate-nya. Lokernya 10, pelamarnya 7. Paham Mbak? Paham. Setelah 7 dipanggil 5, yang 2-nya mundur. Jadi selamat, tidak ada yang namanya gender. Tidak ada Mbak. Ya, kecuali kita sendiri yang kadang perempuan ini membuat kita jadinya didiskriminasi. Benar? Kita dewek yang kemenyek-menyek. Mentang-mentang ada undang-undang haid, awak dak sakit haid buat sakit. Makanya perusahaan banyak dak galak nerimo betina. Ditambah lagi sekarang undang-undang melahirkan 6 bulan. Lah happy, tahu dak mempersulit kita masuk gawe tambah undang-undang itu. Paham? Saya yakin, punten mohon maaf buat bapak-bapak yang ada di sini semua. Walaupun belum jadi bapak-bapak, calon bapak-bapak. Saya yakin lebih kuat perempuan dibanding laki-laki. Kenapa? Punten yang non muslim. Di Islam aja apa? Ibumu, baru bapakmu. Benar? Benar? Kenapa saya bilang kuat? Bisa masak, bisa ngurus rumah, bisa begawi langsung. Benar? Ya kan? Lebih kuat. Laki-laki begitu sakit tekapar di rumah, kita yang ngurusin. Begini no, sakit masih begawi. Masih masak, masih ngurus anak. Benar? Artinya tidak ada yang namanya diskriminasi perempuan di dunia kerja. Yang bikin ada tuh diri kita sendiri. Bu, aku nih betino, bu, masa suruh balik malam.
Bu, betino bu, masa aku sip malam? Benar? Kenapa perempuan tidak diambil? Gara-gara apa? Kita dewe yang membuat kita lemah. Punten, mohon maaf, saya selama ini menjadi seorang perempuan di dunia kerja, bekerja dimanapun tidak pernah menemukan namanya diskriminasi perempuan. Karena saya sendiri bertegak bahwa saya sebagai profesional. Ini kadang betino nih lah yang menceli-menceli dewe. Cik, sakit. Hujan dah galak lah. Gek pak bu, telat bu, ngapa hujan? Pas diajak kawan kongko, hujan-hujan pun terabas. Bener? Ya, jadi tidak ada mbak diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau di dunia kerja kalian pikir itu ada, sejauh ini saya belum ada. Perempuan satpam pun ada, apa yang nggak ada? Kalian bilang di tambang nggak ada, kemarin kami pelatihan tambang banyak perempuan yang mbak Dini, banyak nggak di tambang perempuan? Banyak. Kepala tambang pun yang saya ketahui asal Palembang tinggal di Kalimantan ada 1 orang dan masih gadis usianya 27 tahun. Kepala tambang. Jadi di dunia kerja kalau kalian bilang ada diskriminasi, saya bilang nggak ada. Belum pernah selama saya bertahun-tahun, 20 tahun lebih bekerja, saya belum pernah ada yang dengar perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki, kecuali perempuannya sendiri yang membuat dan berteriak sendiri. Sudah berbuat sendiri, berteriak sendiri. Kami didiskriminasikan sebagai perempuan. Setelah kita rombongan HRD datang, kita panggil HRD-nya, ajak ngobrol para HRD-nya, ternyata dia sendiri dikit-dikit sakit haid. Suruh bawa surat dokter haid, nggak pernah. Kan dokter nggak sembarangan. Izin haid ini bukannya setiap haid artinya kalian dapat. Paham ya? Apabila ada kan yang sakitnya sampai senggugut gitu ya, yang sampai nggak ketahankan, sampai pingsan masuk rumah sakit, itu yang dimaksud. Bukan setiap haid lah kalian boleh izin. Nah, sedangkan dia menuntut itu di dunia kerja. Wajar nggak kalau dia di PHK? Paham? Jadi bukan diskriminasi wanita. Itu ya mbak. Oke, thank you. Baik, luar biasa ya untuk Ibu Sulistiana. Terima kasih Ibu sudah memberikan materinya. Kami undang ke depan Ibu untuk diberikan cenderamata dari Universitas Bina, mewakili dari panitia ya, Prof. Edi, silakan. Siapa? Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Sulistiana MPSI, psikologi yang telah memberikan materi yang luar biasa sekali. Sebagai penutup, saya hanya berpesan seperti kata Ibu tadi, tidak ada gender ya Bu di dalam mencari kerja, tidak ada dia mau lulusan apa untuk menjadi apa. Itu kembali lagi ke kitanya. Ya, jangan lupa untuk tetap berkembang, tapi dengan memiliki 3 tadi ya Bu, EQ, SQ, dan EQ. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, acara ini juga sudah disiarkan secara live streaming di YouTube Bina Dharma TV. Nanti boleh dicek kembali untuk siaran ulangnya. Dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada partner dan sponsorship yang telah mendukung penuh kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama ada Jaya Trade, Mr. DIY, PT Kalimantan Prima Persada, PT Sulfindo Adi Usaha, Astra Motor, Sari Murni, Arta Boga, PT Eco Green Oleochemicals, PT Seopipe Industry of Indonesia Tbk, Auto Group, Arista, Asia Sawit Makmur Jaya, PT Makhora, SB Electric, Formulatric,
PT Sumatera Dinamika Utama, Superior Prima Sukses, Wilmar, PT Bank Muamalat Gunung Mas Group, PT Hengjaya Mineralindo, PT HM Sampurna Tbk, Rumah Sakit Permata Palembang, Telkomsel, Kalbe, Mayora, Bank Mandiri, Pegadaian, Rumah BUMN Tamrin Group, dan juga seluruh peserta mewakili dari universitas yang ada di Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mewakili tuan rumah yaitu Universitas Bina Dharma mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan selama berlangsungnya acara. Terima kasih, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di University Virtual Career Expo tahun depan.